kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji dan memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani nomor 154. Pada ayat yang terakhir, jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita pujikan ayat 1 dan 2, dan untuk menghormati firman Tuhan, pada ayat yang kedua, jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami telah siap mendengar Tuhan berbicara kepada kami masing-masing.
Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Apa kabarnya? Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada minggu siang ini sesuai dengan pemahaman Gereja Metodis Indonesia, kita membuka kitab dari Matius pasal 11. Matius 11 ayat 16 sampai 19. Lalu nanti dilanjutkan ke ayat 25 sampai ke ayat 30. Matius 11 ayat 16 sampai ke 19. Lalu dilanjut ke ayat 25 sampai 30. Baik, kalau kita sudah menemukannya, kita akan katakan amin. Kita akan membacanya secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Dengan apakah akan mengumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, karena Yohanes datang, Yohanes tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, Yohanes kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, dia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, dia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, supaya mati meskipun dan bertobat, apakah memberikan kebenaran kepadamu. Itulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita bersama. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, tema kita pada siang ini yaitu bersedia ikut membawa anak untuk belajar mengenal Sang Juru Selamat. Bersedia ikut membawa anak untuk belajar mengenal Yesus Sang Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, tentu kita semua yang hadir di sini, baik itu yang masih remaja dan juga yang sudah berumah tangga, tentu kita semua tahu ya tentang Bapak Jokowi. Semua kita tahu tentang Presiden RI ini. Sehingga tentu ketika kita misalnya tahu tentang Presiden RI saat ini, namun menjadi sebuah pertanyaan adalah berapa banyakkah di antara kita yang mengenal beliau? Jadi tahu dengan kenal itu beda. Contoh, apakah ada di antara kita kalau kita memang mengenal ya Presiden Jokowi, apakah ada yang tahu berapa nomor HP-nya? Berapa ukuran sepatunya? Lalu apa yang disukainya? Atau apa yang bisa sebagai alat media sosial untuk ngobrol dengannya? Jadi sekalipun saya juga tahu tentang Pak Jokowi, tapi saya belum mengenal dia. Makanya saya belum punya nomor HP. Kalau saya punya nomor HP, sudah saya masukkan dia ke grup GPD dulu, supaya dia satu dengan kita, karena memang saya admin di GPD dulu.
Tapi karena saya tak punya nomornya, dan saya tidak tahu berapa ukuran sepatunya, tentu itu mengindikasikan bahwa saya tahu tetapi belum mengenal. Maka itulah tentu Bapak Ibu dan juga anak-anak P3 ini mengenal seseorang itu memang tidak mudah. Tahu nama, tahu alamat, tahu nomor HP, ternyata itu tidak membuat kita mengenal seseorang. Lalu ketika orang tua misalnya mengenal anaknya, itu kan karena memang anak itu dari 0 hari sampai kepada umurnya yang bertahun-tahun itu bersama dengan kita. Maka kita mengenal anak, bagaimana sifatnya, bagaimana cara mengajunya, bagaimana si karakter perilakunya kita tahu karena kita memang tinggal, tidur bersama, makan bersama, bermain bersama, rekreasi bersama, ngobrol bersama. Itu yang membuat kita semua mengenal anak-anak kita. Tetapi ternyata Bapak Ibu yang dikasih Yesus, namun demikian belum tentu juga orang tua mengenal anaknya itu 100%. Karena bisa jadi anaknya menyembunyikan pergumulan dan beban perasaan ini. Maka itu kita perlu terus belajar untuk bisa mengenal seseorang dengan baik. Jadi ingat, kita bukan hanya diajar dan diminta untuk mengenali diri sendiri, tetapi kita juga diminta untuk mengenali orang lain. Kadang-kadang kan yang kurangnya di antara sesama Kristen, ya, kita ini lebih suka maunya kita yang kenali, kita maunya yang dipelajari, tetapi kita tidak mau mengenali, tetapi kita tidak mau mempelajari sesama. Nah, ini tentu kan tidak seimbang. Maka kalau Bapak Ibu yang dikasih Yesus, demikian pula halnya dengan Yesus. Tentu kita juga tidak akan bisa mengenal Dia dengan baik jika kita tidak mau belajar mengenal Dia. Jika kita tidak mengenal Tuhan Yesus dengan baik, maka dalam memuji dan menyembahnya, yang kita lakukan hanyalah berdasarkan kewajiban dan rutinitas belaka. Tanpa itu ada penghayatan yang sungguh-sungguh. Maka itulah tidak heran kalau misalnya, ya, di kalangan jemaat-jemaat Kristen yang menganggap kalau jemaat beribadah itu, ya, hanyalah sekedar rutinitas. Itu terjadi karena memang kita tidak kenal, ya, dengan sungguh-sungguh tentang siapa Yesus. Karena itulah kita perlu belajar untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi agar kita memiliki rasa bangga kepada-Nya. Dan kebanggaan kepada Tuhan Yesus inilah yang akan menjadikan kita tidak gampang kehilangan iman, meskipun banyak godaan dan tantangan di sekitar kehidupan kita. Saya tidak tahu seberapa banyakkah di antara kita yang bangga punya Allah atau punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Kita mungkin sangat ingat yang satu artis perempuan di Indonesia Kristen yang sudah go internasional. Dulu dia pakai nama Agnes Monica, tapi karena sampai sekarang dia tak nikah, maka dia nggak boleh dipakai Monica, bisa Mo, karena nggak nikah, namanya Monica, tapi nggak tahu kapan nikahnya. Jadi jangan Bapak Ibu kasih nama perempuan Monica, nggak tahu ketika nikahnya. Monica, kapan nikahnya? Jadi sekarang namanya Agnes Mo. Jadi kalau ia misalnya menerima satu penghargaan, baik di skala internasional dan juga di skala nasional, memang salah satu kebanggaan yang bisa kita lihat adalah dia selalu sampaikan ucapan syukurnya dengan menyebut langsung nama Yesus Kristus.
Jadi dia tidak pernah menutupi dan juga tidak pernah malu untuk menyebut nama. Jadi dia tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan. Nanti kalau aku sebut ya bersyukur kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, nanti turun pula pamorku. Tak ada pula orang yang akan memakai aku untuk apa. Tapi dia tidak pernah khawatir lagi. Sehingga pada akhirnya Ahmad Dhani sekalipun suka numpang sama dia. Jadi dia bangga sekalipun Ahmad Dhani telah banyak mengeluarkan album. Dia katakan, aku suka numpang sama Anies Mohaimin. Kenapa? Karena Anies Mohaimin sudah go nasional, aku masih go nasional. Jadi kalau numpang sama dia kan terkenal sampai ke luar negeri. Tentu ini yang mau dikatakan adalah ada satu kebanggaan. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Maka tentu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, ketika kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, maka kita bisa sungguh-sungguh bangga, sungguh-sungguh mencintai, sungguh-sungguh membutuhkan, menghormati dan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Untuk belajar mengenal Tuhan dengan baik dibutuhkan kerendahan hati dan tidak mengandalkan kepandaian, hikmat dan pengertian. Maka itu jangan seperti perasaan kita jadi tahu tentang kebutuhan iman kita kepada Yesus. Maka tidak heran Bapak Ibu kalau misalnya jemaat yang malas gereja, kayaknya dia yang paling tahu apa kebutuhan gereja. Kalau Bapak Ibu misalnya diskusi-diskusi entah di pesta, entah di warung, menyatakan gereja ini, coba tanya baik-baik. Saya yakin pasti ini bukan orang yang rajin. Misalnya kalau orang yang rajin, orang yang aktif, tidak pernah itu membunuh. Sama seperti ketika misalnya kita mengimani Tuhan dengan baik, tak pernah kita akan membunuh Tuhan. Tapi karena kita setengah-setengah, ketika kesulitan datang, ketika kesusahan datang, ketika duka datang, ketika malapetaka datang, selalu yang disalahkan adalah Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena memang kita tidak dekat dengan Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan tentu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, jangan seperti orang-orang yang hidup di zaman Yesus, di mana mereka tidak mau percaya meskipun sudah mendengar berita mengenai Yesus itu melalui Yohanes Pembaptis dan juga melalui Yesus sendiri yang hadir. Karena dalam upaya mengenal Yesus, mereka menggunakan pengertian mereka sendiri, sehingga mereka sulit bahkan tidak mau percaya dan menolak kehadiran Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu dari 12 murid Yesus, ternyata cuma satu yang benar-benar kenal dengan Yesus dengan baik, yaitu Petrus. Ketika Yesus pernah bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah? Dia mengatakan, engkau adalah salah satu nabi, ya, yang membedakan seperti Elia dan juga dari Musa. Kau adalah membebas. Lalu ketika hal itu ditanyakan Yesus kepada Petrus, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Dan begitu pada akhirnya jawaban Petrus yang dinyatakannya, Yesus mengatakan supaya itu dirahasiakan. Dari 12 murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus sendiri pun ternyata tidaklah semua kenal dengan sungguh-sungguh. Yang sudah berjalan bersama, yang sudah tidur bersama, yang sudah makan bersama, yang sudah melayani bersama. Hanya Petrus dengan baik mengenal Yesus sebagai Mesias ataupun Juru Selamat. Maka tentu Bapak Ibu, Yesus adalah Mesias, Juru Selamat bagi manusia yang berdosa. Yesus yang membebaskan manusia dari kuasa dosa, sebagaimana berita yang disampaikan malaikat saat kelahiran. Dan memang Maria, ibu Yesus sudah
dirahasiakan oleh Maria sendiri. Sekalipun memang Maria pun lama baru mengetahui tentang jati diri Yesus yang sebenarnya. Itu pun pada waktu usia 8 tahun, Yesus ketika Maria dan Yesus pergi ke bait Allah, lalu Yesus hilang dari kumpulan ziarahnya itu. Mereka mencari kemana ada Yesus itu. Lalu Yesus katakan kalau dia berada di rumah Maria tidak begitu paham. Namun pada akhirnya kita mencatat bahwa semua perkara itu disimpan oleh Maria di dalam hati. Sekalipun memang sebelumnya malaikat sudah ceritakan itu kepada Maria, tetapi dari segi perjalanannya pun ternyata Maria juga belum sebaik yang diharapkan akan pengalaman. Namun setelah peristiwa itu, Maria benar-benar tahu bahwa anak ini Yesus adalah pembebas sebagai Mesias bagi setiap orang yang percaya. Maka telah saat orang Yahudi sedang menantikan kehadiran Mesias atau Juru Selamat, orang-orang Yahudi mempunyai pemahaman bahwa Mesias yang akan hadir itu adalah pribadi yang perkasa yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Dulu memang pemahamannya begitu. Mesias yang mereka nantikan yang dinubuatkan oleh Yesaya itu, gambaran mereka itu sama seperti bull misalnya, atau seperti manusia super. Pembebas yang mereka maksud adalah Israel lepas dari jajahan Romawi. Tetapi kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ternyata lebih daripada sebagai pembebas dari penjajahan, tetapi kedatangan Yesus ke tengah dunia sebagai Mesias ataupun pembebas manusia dari keberdosan. Dan ini yang paling prinsipil dan ini yang paling dasar. Namun orang itu pada akhirnya seperti Yudas itu juga pernah kecewa. Kalau jadi nanti Yesus ini jadi pemimpin, minimal aku jadi perdana menteri. Tapi ternyata tak begitu. Murid-murid itu juga pernah debat tentang hal itu. Aku maunya nanti di sebelah kanan kalau Yesus ini jadi pemimpin. Aku yang sudah kiri. Kayak sekarang ini sudah ketemu 3 nama capres. Sekarang orang tidak dekati siapa yang dipilih jadi cawapres. Karena sudah mulai merapat. Kalau nanti aku lagi menjadi. Maka saat manusia dikuasai oleh dosa, manusia tidak kuasa untuk melawan dosa, sehingga manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Maka karena kita tidak bisa menghadapi dosa, melawan dosa, karena upah dosa adalah kematian, maka untuk itulah Yesus datang di tengah-tengah kita. Jadi kita bisa mengumpamakan seperti misalnya perang Rusia dengan Ukraina. Apapun ceritanya Bapak Ibu, Ukraina tak akan pernah bisa menang di melawan Rusia. Dari jumlah tentara, dari jumlah alutsista TNI, baik angkatan lautnya, baik daratnya, baik udaranya, dari segi kemajuan teknologinya, apapun ceritanya, Ukraina tak akan pernah bisa menang. Kalau ia tidak dibantu oleh Amerika, Inggris, Polandia dan lain sebagainya, itu pun hanya sekedar untuk bertahan. Tapi untuk menang, tak akan mungkin. Kalau mau saja Rusia bombardir secepatnya, kecil itu Ukraina. Itu sekarang kan kayaknya seperti main-main aja di Rusia. Tembakan beberapa bulan, berhenti. Jadi 2 hari lagi tembak lagi, berhenti dulu. Makanya sekarang panik kan. Jadi Presiden Rusia bisa ngopi Presiden Ukraina, repot cari dulu. Tolong bantu kami. Dan kita tidak mau perlu tahu apakah di antara akar permasalahan Ukraina dengan Rusia itu. Dan seperti itulah misalnya kita terhadap Rusia. Apapun
apapun ceritanya, tak akan bisa manusia itu menang dari dosa. Maka itulah dibutuhkan satu kuasa yang lebih besar, yang lebih kuat untuk melawan dosa itu. Dan itulah kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Dan kematian Tuhan Yesus adalah mengalahkan dosa yang besar yang buat itu, sehingga kita juga layak untuk memperoleh kemenangan di dalam Kristus. Maka sebagai Mesias atau Juru Selamat, Tuhan Yesus hadir tidak dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan, kerendahan hati dan kedamaian. Dia datang untuk menunjukkan bagaimana keterlibatan Tuhan Allah untuk menyelamatkan umatnya, dan itu menunjukkan kalau Allah itu peduli kepada umatnya. Ini bukan cuek Allah itu. Kepedulian Allah itu juga ditunjukkan oleh Yesus melalui kesediaannya untuk menerima setiap orang yang berbeban berat dalam hidupnya, terlebih yang sedang berbeban berat karena dosa-dosa. Maka dengan tangan terbukalah juga Tuhan sendiri yang mempersiapkan datang dan memberi kelegaan, yakni ketenangan batin. Dan tentu hal ini Bapak Ibu bukan berarti persoalan hidup akan langsung hilang, tapi kita diberinya kelegaan, ketenangan batin, dan energi penuh pengharapan untuk terus menjalani hidup. Kalau namanya setiap masalah pergumulan itu selalu ada. Karena kalau Bapak Ibu punya pengalaman, punya pergumulan tapi bisa tetap tenang, seperti itulah. Ini sama seperti kalau dalam menghadapi interview contoh, atau seperti sebagai anak dalam menghadapi ujian meja hijau, itu kan kadang-kadang beda-beda. Ada misalnya orang kalau menghadapi interview, jauh sebelum interview stresnya meningkat, kecemasannya meningkat, tapi pada hari hanya dia tenang, ya. Ada juga misalnya orang ketika mau meja hijau, jauh sebelum meja hijau dia slow aja, tapi pada hari hanya, wah, dia merasa kusut, gelisah dan stres. Tetapi ketika misalnya menjadikan Tuhan sebagai pelindung dan juga sebagai pembawa kelegaan, bukan juga berarti meja hijau tidak jadi atau interview tidak jadi lalu otomatis diterima tidak. Tetapi dengan menghidupi Tuhan, kita dijadikan hidup yang dalam ketenangan, baik kelegaan dan juga ketenangan batin di dalam menghadapi hal itu. Jadi bukan karena kita hidup dalam selalu masalah otomatis semua hilang. Tetapnya kita akan menghadapi semua itu, tetapi kita akan kuat dalam menghadapi hal itu. Maka Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah Allah yang hadir sebagai Mesias, Juru Selamat yang menebus dosa manusia. Sebagai Mesias Dia hadir dengan kelemah lembutan, dengan kedamaian, dengan kerendahan hati. Dan Dia juga peduli kepada kita yang berbeban berat. Bukan hanya kita yang dewasa secara usia yang diterima oleh Yesus, anak-anak pun juga diterimanya. Bahkan anak-anak dijadikan sebagai teladan iman. Maka itulah, mari kita datang kepada Yesus dan membawa anak-anak kita kepadanya, supaya mereka juga belajar mengenal Yesus lebih dekat. Jadi kalau misalnya seperti jemaat kita di Everton Kuling, yang mungkin sekalipun mereka masih sedikit, jadi kalau di sini setiap minggu anak-anak itu selalu mereka bawa ibadah ini. Gak tahu. Jadi kalau dulu kalau ada malam pasien, kalau di situ kompensasi misalnya di Everton Kuling, ya anak-anak itu mereka bawa juga. Artinya kan itulah salah satu bentuk kalau kita mau mengenalkan Tuhan Yesus kepada anak. Jadi kalau di sini juga ada beberapa keluarga yang masih punya anak kecil, yang memang dibawa di setiap demonstrasi. Ini seperti kami, misalnya, ketiga anak ini
mau ibadah evangelisasi bisa terpenuhi, mau ya evangelisasi bisa terbangun, mau ibadah evangelisasi di pinggir, mau ibadah konser di simpang jambu, memang selalu dibawa mereka. Jadi kalau mereka bernyanyi misalnya dengan nyanyian Rolling Stones yang mereka anggap fasik, itu kan karena mereka ikut. Jadi mereka tahu lagu-lagu. Itu artinya Bapak Ibu kita juga perlu mengenalkan Yesus kepada anak. Jadi itu sebagai upaya. Maka itu jangan melarang anak-anak ini ikut ibadah evangelisasi. Goto ini juga dari yang lain. Bulan rumah beli ini kok kasih. Janganlah perutnya langsung dikasih. Karena tuan rumah pun senangnya habis konsumsi bukan. Kalau tak habis, itu yang sering kan dipapas, bawa aja. Nanti udah besar nyuruh payah. Ya. Bukan cuma disuruh payah, sungguh dari kita suruh mari payah. Tapi waktu itu tak mau pas antarkan saja. Sebab membawa anak untuk belajar mengenal Tuhan Yesus bisa juga kita lakukan dengan mendukung kegiatan anak-anak di tengah-tengah gereja. Bila perlu mengantar dan menunggui anak itu di dalam ibadah. Bahkan bersedia juga terlibat menjadi pamong anak, memberi ruang kepada anak untuk terlibat dalam pelayanan saat-saat situasi dalam pekan. Tentu itulah yang menjadi alat bantu bagi kita agar tetap dapat mengajarkan mereka berdoa kepada anak, dan itu banyak lagi yang bisa kita lakukan. Yang jelas dengan tema kita pada siang hari ini, bersedia ikut membawa anak untuk belajar mengenal Yesus Sang Juru Selamat. Tentu itu menjadi tugas kita juga sebagai orang tua. Amin. Kita bersatu berdoa. Bapak kami yang sudah kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang telah Tuhan tabur kepada kami. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Kira-kira Tuhan yang tetap membimbing dan memimpin kehidupan kami. Agar kami tetap membawa seluruh anak-anak yang telah berada di tengah-tengah kehidupan kami untuk mengenal Yesus secara pribadi, dan bukan hanya kepada anak kami, tetapi juga bagi kami seluruh waktu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan tetap yang mencurahkan Roh Kudus bagi kami supaya kami hidup di jalan yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk Mari sekali firman Tuhan kita akan bernyanyi dari nomor 104 ayat 1 tambah 3, 104 1 tambah 3. Pada ayat yang 3 kita berarti. Semua yang lebih masuk berdoa.
kita bersama menyanyikan kepada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati dan memelihara kamu mulai pada siang hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Amin. Salut Bapak Ibu. Bahkan persembahan suruh kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita ambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemurahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita bernyanyi nomor 156 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan.
sebagai senjata kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi nomor 81 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 kita nanti sama-sama berdiri. 89. Iya, 89. Barang siapa dengarkan masyurkan, kirim kabar baik ke seluruh dunia. Sebarkanlah kabar yang penuh sukacita. Mari barang siapa barang siapa beritakanlah atas bukit malam berita orang yang sesat. Mari barang siapa Kasih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 90 ayat 1 dan 2 dan di ayat 2. Nanti kita akan berdiri untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu hari yang kedua ini. Waktu siang pun berikan berinya. Pada musim Tuhan segera tiba. Kita akan gembira di dalam surga. Dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga. Dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga. Meski hari terang matahari hujan, tabur demi Tuhan dengan beraninya. Setelah bekerja selesai mendapat sempurna, kita akan gembira di dalam surga. Dapat hasilnya di dalam surga. Kita
seluruh perkara Allah dari Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anak Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu seluruhnya pada siang ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami yang di sorga, kita mulai. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita kembali membuka buku nyanyian rohani metodis dari nyanyian nomor 20 ayat 1 dan 2. Kemudian kita nanti akan menyosok responsoria, dan pada ayat yang kedua jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak responsoria di pagi minggu yang indah ini, yang terakhir dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai ke-14. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Di ayat yang ke-14 kita baca bersama.
Demikian firman Tuhan. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan menurunkan terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semara kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Bersama Tuhan itu menopang bagi semua orang yang jatuh dan menegak bagi semua orang yang tertutup. Amin. Mulia bagi Bapa. Bersama saudara-saudari Manggis, sekarang pada tempat marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Pembacaan epistel sebagai pendahulu khotbah bagi kita di pagi minggu yang indah ini yang terambil dari Roma 7 ayatnya yang ke-15 sampai 25a. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu mengikutinya, saya sendiri membacakan dari depan. Arti hukum Taurat. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum
ini, jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu adalah padaku. Sebab di dalam batinku ada sumpah, ada hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kuasa jemaat. Warta Jemaat Minggu 9 Juli 2023. Pimpinan Jemaat dan seluruh majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semuanya, secara khusus bagi jemaat yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini. Harapan kami minggu depan kita dapat beribadah bersama di gereja ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Kegiatan minggu lalu. Kebaktian minggu tanggal 2 Juli 2023 di gereja, jumlah persembahan Rp457.000, yang hadir 38 orang. Kebaktian anak sekolah minggu 2 Juli 2023 di Pastori, jumlah persembahan Rp34.000, yang hadir 16 orang. Doa sapa Inang Roy Guru Sihotang, warga gereja, sekretaris, pianis, CRS, Guru Asbua, SPD. Petugas ibadah evangelisasi sektor Selama Minggu 19 Juli 2023 di rumah 16 Juli 2023 di rumah keluarga Bapak Pendeta F. Sidorus SDH, pengkhotbah LS E. Simanjuntak, liturgis J. Hudagalu. Petugas ibadah evangelisasi sektor Plugi, Kamis 13 Juli 2023 di rumah keluarga Bapak Lionel Cian Borupapaan, pengkhotbah Bapak Pendeta R. Sidorus SDH, liturgis Inang CJ2. Kita masuk dalam perpuluhan melalui gereja pada minggu ini. Kita masuk dalam ucapan syukur. Diterima ucapan syukur dari keluarga AJ2 Inang Guru J2 atas kesehatan dan berkat yang mereka terima. Semoga dan kasih Tuhan sebanyak kita mendengarkan laporan keuangan gereja kita bulan Juli. Kita akan menyongsong doa syafaat. Mari kita persiapkan hati kita untuk bertekun di dalam doa. Dan sebelumnya kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani Metodis nomor 111. Kita pujikan ayat 1 ditambah